Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pagi ini mendung teman-teman, udah agak gerimis ini. Oke, hari ini kita ngomongin berita beberapa hari yang lalu ya teman-teman, sempat heboh diberitakan ada potensi tsunami sampai 20 meter tingginya mengancam pesisir selatan Pulau Jawa. Dan karena kabar itu banyak yang panik, banyak yang heboh di grup-grup Facebook, grup-grup WhatsApp juga. Jadi banyak yang tanya-tanya gitu loh. Terus banyak yang panik juga, nggak takut bermain ke pantai, terutama yang ada di selatan Pulau Jawa. Jadi sebenarnya berita itu hasil riset ya teman-teman. Jadi hasil penelitian dari ITB itu kayaknya sudah beberapa tahun yang lalu deh itu. 2018 atau 2019 kalau nggak salah itu. Jadi memang di selatan Pulau Jawa itu ada lempengan-lempengan, istilahnya lempengan samudra sama lempengan benua gitu loh. Dan ada patahan di situ. Jadi diperkirakan bisa terjadi gempa yang besar ketika patahan itu bergesekan atau bertubrukan gitu loh. Dan akibat gempa tersebut itu bisa menyebabkan tsunami yang ya itu diperkirakan tingginya kalau di wilayah Jawa Barat bisa mencapai 20-an meter lah infonya ya. Terus untuk wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, kalau kejadiannya bersamaan mungkin karena tersebar mungkin kisaran 4,5 meter sampai 5 meter gitu informasinya. Tapi kuncinya itu memang sekedar riset ya teman-teman. Untuk kejadiannya kapan itu gak ada yang bisa memprediksi ya. Soalnya sampai saat ini nggak ada teknologi yang bisa memprediksi kapan terjadinya gempa gitu loh. Jadi ya cuman potensi aja. Potensi itu ya hal yang kemungkinan bisa terjadi, tapi kapan waktunya nggak ada yang tahu gitu loh. Duh, ini lampu merah, antrian panjang. Oke, kita ambil gitu. Bisa terjadi besok, bisa terjadi seminggu lagi, bisa 100 tahun lagi, bisa 1000 tahun lagi. Gak ada yang bisa memperkirakan. Jadi ya nggak nggak perlu terlalu panik lah, tetap waspada gitu loh. Soalnya kalau potensi bencana kan di mana-mana bisa terjadi. Kayak di sini di jalan raya gitu kan potensi musibah kan juga bisa terjadi gitu. Tapi kapan waktunya kan nggak ada yang tahu gitu loh. Kayak nggak cuman rumah yang di pinggir pantai, yang di lereng gunung kadang tiba-tiba longsor juga bisa. Kok lama lampu merahnya ya.
Oh, udah hijau kawan. Udah ngeri truknya tiba-tiba mau jalan ya. Jadi memang di selatan pantai selatan Pulau Jawa ini memang sering ya terjadi tsunami ya. Itu di Banyuwangi kalau nggak salah tahun 1994, tahun 94 lah. Itu paling parah, yang kena itu daerah Pancer ya. Itu ya seperti itu yang potensi-potensi itu kan sebenarnya untuk mewaspadai kejadian seperti itu terjadi, sehingga sudah dipersiapkan gitu loh. Itu sebenarnya untuk data BMKG atau pemerintah setempat ya, untuk mempersiapkan mitigasi ya, yaitu upaya-upaya pencegahan untuk meminimalisir kerugian atau korban akibat bencana yang terjadi tersebut gitu loh. Jadi memang untuk bencananya sih nggak bisa diperkirakan kapan terjadinya, dan nggak bisa dicegah gitu loh. Cuman diminimalisir dampaknya gitu loh. Jadi sebenarnya data riset itu untuk keperluan mitigasi itu gitu loh. Mempersiapkan alat-alat sensor gitu ya, yang ditaruh di tengah laut kayak gitu. Jadi ketika ada gelombang yang tidak wajar gitu, dia langsung kirim ke pos pemantauan. Terus dari pemantauan kan bisa diinfokan ke warga sekitar gitu loh. Alurnya kan seperti itu gitu loh. Harusnya kan seperti itu. Cuman kalau langsung di blast dengan berita seperti itu kan, untuk orang-orang awam kan juga bisa panik juga ya. Soalnya kan rata-rata kita ini cuman baca judul gitu loh. Sedangkan media kan senengnya kan bikin judul yang bombastis gitu, yang biar heboh gitu loh. Seperti itu. Sedangkan isinya, detailnya kan kita sering nggak baca gitu. Jadi ya sering menimbulkan kepanikan kepada masyarakat yang awam-awam ini. Padahal seharusnya untuk data-data seperti itu kan masuknya kan ke pihak-pihak yang terkait, mungkin ke BMKG atau BNPB atau pemerintah setempat. Jadi kan bisa untuk persiapan mitigasi selanjutnya gitu loh. Itu terus selain Pancer juga di Pangandaran juga pernah, di Pelabuhan Ratu Banten ya juga pernah gitu loh. Itu yang kemarin akibat anak Krakatau jeblok itu kan juga ada tsunami gitu. Tuh. Kita ambil tagihan dulu kawan-kawan. Waduh, kok tutup ya? Lanjut deh. Tokonya tutup guys. Terus ada lagi
yang tahun berapa ya, 2006 itu kalau nggak salah ya, di Aceh itu ya, itu yang korbannya sampai ratusan ribu itu ya, itu paling besar itu. Jadi ya memang itu yang eh, dimaksud info tersebut gitu loh. Jadi ada potensi terjadi terjadinya gempa lagi gitu loh, seperti yang sudah pernah terjadi. Cuman siklusnya kan kita gak ada yang tahu. Waduh, kok tutupan semua ini. Siklusnya berapa tahun lagi terjadi gitu kan nggak pasti kayak gitu. Jadi ya nggak usah terlalu panik, berdoa yang terbaik aja lah gitu lah. Namanya bencana bisa terjadi di mana aja gitu. Nggak yang di pinggir pantai, nggak yang di pinggir gunung, nggak yang di tengah kota, bisa terjadi gitu. Yang di tengah kota kan kayak lumpur lapindo itu kan, gak jauh dari kota itu ya, ada bencana kalau memang sudah ditakdirkan ada bencana. Ini daerah Kerasak teman-teman. Banyak yang tutup hari ini tokonya. Oke, kita ambil tagihan dulu teman-teman di sini. Lanjut teman-teman. Tapi yang cukup disayangkan, kemarin infonya banyak yang hilang itu ya, alat-alat deteksi dini yang di tengah laut yang ditaruh BPPT apa siapa itu ya, enak. Banyak yang hilang dan rusak gitu. Jadi ya cukup mengkhawatirkan ya kalau misalnya hal itu benar-benar kejadian gitu kan, nggak ada peringatan dini gitu loh kalau alat-alat ini nggak berfungsi atau hilang gitu loh, gitu. Jadi kan ketika ada turun naiknya gelombang, nggak ada yang ngasih tahu. Jadi ya tahu-tahu ombaknya udah di depan pintu gitu aja lah kalau alat-alatnya ini rusak atau hilang gitu loh.
Soalnya kan pos pemantauannya juga nggak ada informasi dari alat-alat ini gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk berita yang sempat heboh kemarin-kemarin ya. Itu sekedar penelitian tentang potensi adanya gempa besar yang bisa menimbulkan tsunami yang sampai puluhan meter itu tingginya. Cuman kapan terjadinya sampai saat ini belum ada peralatan yang bisa mendeteksi kapan terjadinya gempa itu. Jadi ya tetap waspada, nggak usah terlalu panik gitu. Berdoa untuk sebaik-baiknya gitu loh. Ya semoga kita terhindar dari musibah yang seperti itu. Amin. Oke teman-teman, sekian dulu info yang bisa saya berikan hari ini. Barangkali bermanfaat. Mohon dukungan like and subscribe-nya. Semoga video-video selanjutnya tetap bisa ngasih info-info yang ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Belok kanan dulu teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I never saw it coming. I couldn't read the signs. I don't know why I let you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to get you off my mind. 'Cause of you, I'm wired up. I don't want you. It's time for you to go. Oh, you, I had enough. I don't want you. It's time for you to go. I never saw it coming. I couldn't read the signs. I don't know why I let you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to get you off my mind.